hadir semua ya. Ya, Pak. Oke. Bagus. Sekarang anak-anak silakan cek rapi diri kalian, rambut, meja, dan isi semuanya rapi. Dan perhatikan kebersihan kelas, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada, Pak. Oke, baiklah. Sekarang semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baiklah. Sekarang dulu. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kita akan membahas kenapa kebersihan penting untuk kesehatan dan apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Terima kasih ya. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu tentang hubungan antara kebersihan dan kesehatan. Lingkungan yang bersih akan mencegah penyakit. Kalau ada sampah menumpuk, ada banyak kuman dan bakteri yang berkembang. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah upaya krusial untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, baik bagi manusia maupun alam semesta. Lingkungan yang bersih tidak hanya mencegah penyebaran penyakit, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian alam dan kenyamanan hidup. Manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lingkungan yang terjaga kebersihannya memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan kesehatan. Lingkungan yang bersih meminimalkan risiko penyebaran kuman, bakteri, dan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Kelestarian alam. Dengan mengelola sampah dengan baik dan mengurangi pencemaran, kita turut menjaga ekosistem air, tanah, dan udara, serta keberlangsungan hidup flora dan fauna. Yang selanjutnya, kenyamanan dan keindahan. Lingkungan yang bersih dan asri menciptakan suasana yang nyaman, sejuk, dan indah untuk ditinggali. Kemudian mencegah bencana, membersihkan saluran air dari sampah dan dapat mencegah banjir dan genangan air yang menjadi sarana. Kemudian cara efektif menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yaitu upaya menjaga kebersihan lingkungan dapat dijaga sederhana sehari-hari. Contohnya, kelola sampah dengan benar. Pisahkan sampah organik atau sisa makanan, daun, dan anorganik yaitu plastik, kertas, dan logam. Kemudian buang sampah pada tempatnya, baik di rumah maupun di tempat umum. Pertimbangkan membuat kompos dari sampah organik untuk menyuburkan tanaman. Daur ulang sampah organik untuk mengurangi volume sampah dan menciptakan produk baru. Bersihkan lingkungan sekitar secara rutin. Sapu dan pel lantai rumah secara teratur untuk mencegah penumpukan kotoran. Bersihkan halaman dari daun kering dan pastikan tidak ada genangan air. Kemudian bersihkan selokan secara berkala agar aliran air lancar dan tidak menjadi sarang nyamuk. Kuras tempat penampungan air seperti bak mandi secara rutin untuk mencegah perkembangbiakan jentik nyamuk. Kurangi penggunaan bahan berbahaya dan barang sekali pakai. Gunakan produk pembersih yang ramah lingkungan dan hindari pestisida. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan sedotan. Bawa tas belanja dan botol minum sendiri. Hemat sumber daya alam. Hemat penggunaan air dengan tidak membiarkan keran menyala saat tidak digunakan dan segera perbaiki kebocoran. Hemat listrik dengan mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Penghijauan lingkungan. Tanam pohon atau tanaman hias di sekitar rumah atau lingkungan. Tanaman berfungsi sebagai penyaring udara, penyimpan air, dan penyeduh alami. Selanjutnya adalah mengurangi polusi udara. Gunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda untuk mengurangi emisi kendaraan pribadi. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari tindakan individu. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, kita dapat menciptakan lingkungan sehat, nyaman, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekarang saya ingin kalian bekerja dalam kelompok. Tiap kelompok menunjukkan 2-3 pertanyaan tentang penyebab masalah kebersihan dan solusi yang bisa dilakukan. Baiklah, kita mulai.
Baik, nomor 1, pertanyaan apa yang kalian rumuskan? Pertanyaan kami yang pertama, mengapa sampah sering menumpuk sekolah? Yang kedua, apa solusi untuk mengatasi sampah menumpuk? Yang ketiga, bagaimana cara menyuruh teman membuang sampah di tempat sampah? Bagus sekali Faisal, pertanyaannya yang sangat relevan. Nomor 2, pertanyaannya apa? Kami satu, mengapa banyak orang tidak mau mencuci tangan setelah makan? Yang kedua, apa akibatnya kalau tidak cuci tangan? Yang ketiga, bagaimana cara mengajak orang mencuci tangan? Sempurna Manda. Saya akan mencatat semua pertanyaan ini. Sekarang saya akan menjelaskan konsep lebih lanjut hubungan antara kebersihan dan kesehatan sangat kuat. Kalau lingkungan kotor kita mudah sakit. Cara pencegahannya yang dilakukan yaitu yang pertama membuang sampah di tempat sampah, kedua mencuci tangan dengan sabun setelah makan atau sebelum makan, yang ketiga menjaga drainase agar tidak ada air yang mengenang, keempat menanam pohon atau udara yang lebih segar. Ada yang bertanya? Saya Pak, kenapa harus menanam pohon? Apa hubungannya dengan kebersihan? Baiklah, pertanyaan bagus Manda. Pohon membantu menyerap udara kotor dan menghasilkan oksigen. Jadi udara jadi lebih bersih. Itu bagian dari menjaga lingkungan. Oh, saya mengerti sekarang Pak. Terima kasih. Bagus sekali Manda. Saya senang kamu bertanya. Ada lagi yang bertanya? Pak, saya pilih kita bisa buat poster buang sampah di tempat sampah dan tempel di dinding kelas. Oke, pilihan sangat bagus Faisal. Saya sangat suka. Itu cara kreatif untuk mengedukasi teman-teman. Saya beri pujian. Kamu sangat berpikir kreatif. Baiklah, sebelum kita tutup, saya ingin kalian melakukan refleksi singkat. Silakan satu persatu sampaikan satu hal yang kalian pelajari hari ini dan satu komitmen konkret yang akan kalian menerapkannya di rumah atau di sekolah. Saya belajar bahwa sampah menumpuk bisa menyebabkan penyakit. Komitmen saya akan membuang sampah di tempat sampah setiap hari. Bagus Manda, komitmen yang baik. Kemudian ada yang lagi? Saya Pak, saya belajar bahwa cuci tangan penting untuk menjaga penyakit. Komitmen saya akan cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Bagus Faisal, saya sangat bangga. Baiklah, tindak lanjutnya besok kita mulai jadwal pikir kebersihan kelas. Saya akan buatkan jadwal besok. Pastikan kalian datang tepat waktu dan kerjakan pikir dengan baik. Terakhir, saya ingin memberi penguatan umum. Saya beri pujian untuk semua partisipasi kalian hari ini. Kalian aktif, bertanya dan berdiskusi dengan bagus. Saya harap kalian menerapkan tindakan yang sudah dipraktikkan di rumah dan di sekolah. Jangan lupa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Sekarang saya akan memimpin 20 untuk kita hari ini. Saya Pak. Baiklah, Wanda, silakan. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Wanda. Terima kasih semua. Selamat siang. Jaga kebersihan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.